Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kita di surga melihat setiap keberadaan kita. Apapun aktivitas kita, Dia tahu persis. Biar kita di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, yaitu kalau kita senantiasa ada di dalam jalan Tuhan. Sabtu malam hari ini tanggal 21 Desember 2024. Setiap pagi dan malam kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab semua karena anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Ku ada karena kasih anugerah Tuhan. Karena kita baca nanti dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun semua dari kekuatan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita makin hari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa-Ku Yesus. Amin, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. I'm here because of your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Amen, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Haleluya. Terima kasih. Amin, haleluya. Yesus. Amin, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas
segala-galanya dalam tangan-Mu lah, kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku ya Bapa, untuk firman-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa-Ku Yesus. Terima kasih, aku sungguh berterima kasih semua karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau ikut Yesus selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sungguh tak terselami jalan Tuhan. Jalan Tuhan sempurna dalam 2 Samuel 22 ayat 31. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari sejak awal kita menjalani 2024 bulan Januari, tanpa terasa waktu berjalan terus. Akhirnya kita saat ini sudah memasuki di bulan yang terakhir, tanggal 21 Desember. Berarti tinggal 10 hari lagi kita sama-sama melaksanakan ibadah tutup tahun. Berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat gagah manusia, tapi semua karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca saat di dalam kitab Efesus. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita bersyukur terus, kita melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Amin. Melalui kematian dari Tuhan Yesus, seharusnya kita sudah lepas bebas dari dosa, merdeka. Kita sudah mati, lepaskan seperti Yesus sudah mati. Artinya Yesus lahir supaya kita lahir baru. Yesus mati artinya supaya kita mati terhadap dosa, mati benci terhadap dosa. Sudah berapa kali saya katakan stop dosa. Hati kita merindu supaya makin dikuduskan, disucikan, supaya kita jangan sampai melanggar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bahwa Bapak Ibu sebagai bukti cinta Yesus, buktikan Bapak Ibu bukan hanya di mulut, ya cinta Yesus, tapi masih tetap main-main dengan dosa. Berarti bohong itu cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kedua, kamu hidup ini di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu taati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Memang dulu waktu kita di dalam dosa, kita hidup di dalam dunia yang gelap ini. Ya, dipengaruhi oleh kerajaan dunia, kerajaan angkasa dibilang ini. Karena dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dikuasai iblis. Ya, maka kalau saya lihat berita-berita dunia, kalau mereka ada yang membunuh suami, bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua, anak orang tua bunuh anak. Itu semuanya karena ikutin roh, dikuasai oleh raja di udara, kuasa iblis. Kalau orang sudah di dalam Tuhan, itu penuh dengan cinta kasih. Nggak mau lagi berbuat dosa. Ya, karena di dalam kehidupan kita ada benih ilahi. Oleh itu mari, biar hari-hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru di dalam Kristus itu terjadi buat setiap kita. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan multi kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Amin, benar. Ya, seperti peristiwa Sodom dan Gomora. Waktu air bah Nuh, ya itu mereka jahat semuanya. Ya,
Maka Tuhan menyesal, Tuhan lihat ini manusia banyak bejat manusia. Sampai saat ini juga masih banyak manusia yang berbuat jahat. Tapi mari kita mau banyak sekali memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak melakukan kejahatan, tidak hidup di dalam dosa, tidak menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang keempat, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita. Amin. Kasih-Nya yang besar, melalui peristiwa Natal di bulan Desember ini, bukti karya kasih Tuhan seperti dalam Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Seperti pujian yang saya nyanyikan, semua karena anugerah Tuhan buat hidupku sekarang. Biar kita mau dipakai Tuhan, ku mau memuji Tuhan, kita mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Oleh karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Pintu surga terbuka karena melalui pengorbanan kehadiran dari Yesus. Dan untuk kita meresponi akan kasih karunia Tuhan dengan kita mau ikut sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita komit. Saya sudah katakan mari di bulan Desember setiap kita introspeksi diri, evaluasi diri, dan kita komit dengan Tuhan supaya dalam nyongsong tahun yang baru 2025 kita makin dewasa di dalam Dia, seperti 5 gadis yang bijaksana, sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan di surga. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan sudah memberikan tempat kita di surga. Kita harus bangkit, ya. Kita harus mati terhadap dosa, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat ke-7, supaya pada masa yang akan datang, ini pun yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Oleh iman artinya harus percaya kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu berarti dari atas ke bawah. Tapi kita meresponi, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kasih karunia Tuhan buat manusia, tapi manusia tidak meresponi, tidak percaya kepada Tuhan, ya berarti bukan jangan salahkan Tuhan. Dia salah. Karena dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah buka pintu surga. Ya, seperti contohnya, Bapak Ibu misalnya saya undang makan, mari saya undang makan, datang ke gereja, makan gratis. Itu berarti saya sudah memberikan kasih karunia, contoh saya. Tapi kenyataan kalau ada orang tidak mau datang, bukan salah saya. Saya sudah memberikan berkat kasih karunia. Seperti saat ini saya memberikan firman Tuhan. Gratis, nggak bayar apapun. Saya bisa mendengar baik-baik firman Allah. Tapi mungkin Bapak, Ibu, Saudara semua banyak yang tidak meresponi. Ya sudah, seperti Yesus sendiri. Sudah rela mati turun dari surga ke dunia. Dalam rangka pengampunan. Supaya percaya, setiap orang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Tapi kenyataannya banyak manusia tidak meresponi, tidak percaya, tidak mau ikut Yesus. Ya silakan. Seperti perintah Tuhan kepada Hawa. Jangan makan buah. Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi mereka tidak taat. Hawa jatuh dalam dosa. Lebih taat kepada suara iblis daripada suara Tuhan. Hidup sebuah pilihan. Silakan. Tapi bagi kita semua mendapat kasih karunia, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kata Tuhan, firman Tuhan, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita mau selalu dengar firman Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan mau supaya Bapak Ibu bersama saya selalu hidup di dalamnya. Karena janji Tuhan nanti kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Mari dalam suasana Natal ini penuh dengan sukacita, berkat kasih Natal turun menyertai kita. Kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan membuktikan komitmen kita makin hari kita mencintai Yesus. Katakan kepada Yesus, benar Tuhan, aku semakin mencintai Engkau. Dan kalau mencintai Engkau Tuhan, aku mau taat, komit dengan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu.
Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbalik tidur, mari berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita meresponi, kita makin cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.